Halo semuanya, apa kabar? Saya harap kalian baik-baik saja. Perkenalkan, saya Tegar Dwi Priyanto dengan nomor NIM 23010024223. Jurusan Teknologi Pendidikan kelas 2023 F Universitas Negeri Surabaya. Jadi di sini saya akan membahas tentang keterkaitan jurusan saya, yaitu jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan dengan literasi digital. Sejarah teknologi pendidikan. Pada tahun 1960-an, teknologi pendidikan menjadi salah satu kajian yang banyak mendapatkan perhatian di lingkungan ahli pendidikan. Pada awalnya, teknologi pendidikan merupakan kelanjutan perkembangan dari kajian-kajian tentang penggunaan audiovisual dan program belajar dalam penyelenggaraan pendidikan. Kajian tersebut pada hakikatnya merupakan usaha dalam memecahkan masalah belajar manusia atau human learning. Solusi yang diambil melalui kajian teknologi pendidikan bahwa pemecahan masalah belajar perlu menggunakan pendekatan yang tepat dengan banyak memfungsikan pemanfaatan sumber belajar atau learning resource. Perkembangan kajian teknologi pendidikan menghasilkan berbagai konsep dan praktik pendidikan yang banyak, memanfaatkan media sebagai sumber belajar. Oleh karena itu, terdapat persepsi bahwa teknologi pendidikan sama dengan media, padahal kedudukan media berfungsi sebagai sarana untuk mempermudah dalam penyampaian informasi atau bahan belajar. Dari segi sistem pendidikan, kedudukan teknologi pendidikan berfungsi untuk memperkuat pengembangan kurikulum, terutama dalam desain dan pengembangan, serta implementasinya. Bahkan terdapat asumsi bahwa kurikulum berkaitan dengan what atau apa, sedangkan teknologi pendidikan mengkaji tentang how, bagaimana. Dalam kaitannya dengan pembelajaran, teknologi pendidikan memperkuat dalam merekayasa berbagai cara dan teknik dari mulai tahap desain, pengembangan, pemanfaatan, berbagai sumber belajar, implementasi, dan penilaian program dan hasil belajar. Berdasarkan sejarah perkembangannya, istilah teknologi pendidikan mulai digunakan sejak tahun 1963 dan secara resmi diikrarkan oleh Association of Educational and Communication Technology atau AECT sejak tahun 1977. Walaupun ada kalanya terjadi overlapping penggunaan istilah tersebut dengan teknologi pembelajaran, namun kedua istilah tersebut masih terus digunakan sesuai dengan pertimbangan penggunaannya. Apa itu kurikulum teknologi pendidikan? Dalam dunia pendidikan, kurikulum menjadi hal yang sangat penting. Tanpa adanya kurikulum yang tepat, para peserta didik tak akan memperoleh target pembelajaran yang sesuai. Seiring berkembangnya zaman, kurikulum dalam dunia pendidikan pun terus mengalami perubahan. Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di eranya masing-masing. Dengan penyesuaian tersebut, diharapkan setiap peserta didik dapat menyesuaikan diri dengan baik di masyarakat kelak. Bagi Anda yang bergelut di dunia pendidikan, tentu harus memahami apa itu kurikulum dan seluk-beluknya. Berikut akan dijelaskan pengertian kurikulum dan hal penting lain yang perlu diketahui. Kurikulum berisi sekumpulan rencana, tujuan, dan materi pembelajaran, termasuk cara mengajar yang akan menjadi pedoman bagi setiap pengajar supaya bisa mencapai target dan tujuan pembelajaran dengan baik. Jika dilihat secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang berarti pelari, serta kurere, yang berarti tempat berpacu. Dulu istilah ini dipakai dalam dunia olahraga. Jadi, kurikulum dapat diartikan sebagai sebuah jarak yang mesti ditempuh seorang pelari supaya mendapat medali
atau penghargaan lainnya. Kemudian istilah kurikulum tersebut diadaptasi dalam dunia pendidikan. Jadi pengertian kurikulum dalam dunia pendidikan kemudian menjadi sekumpulan mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh peserta didik supaya mendapatkan ijazah atau penghargaan. Sementara itu dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 19 disebutkan kurikulum merupakan seperangkat pengaturan dan rencana mengenai tujuan, isi, dan materi pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum menjadi sangat penting untuk dimiliki setiap sekolah sebagai pedoman bagi para murid dan guru, terutama bagi sekolah-sekolah formal, di mana kurikulum akan menjadi pedoman dan memberikan arah dalam mengajar. Sesuai dengan pengertian kurikulum, yaitu sesuatu yang terencana, maka dalam dunia pendidikan, segala kegiatan siswa dapat diatur dengan sedemikian rupa sehingga tujuan adanya pendidikan dapat tercapai. Bahkan bisa dikatakan, jika tidak ada kurikulum, maka pembelajaran di sekolah tidak bisa berjalan dengan baik. Sebab segala sesuatu telah tertuang dalam sebuah kurikulum, tentunya dengan berbagai variasi dan adaptasi. Maka tak heran pula jika seseorang pakar bernama Beauchamp 1998 berpendapat menyatakan bahwa kurikulum merupakan jantung dari pendidikan. Teknologi pendidikan sekarang sangat jauh berkembang. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, membuat proses pembelajaran lebih cepat dan efektif. Kita masih ingat untuk mendapatkan sebuah bacaan berupa buku sangat sulit, apalagi di tempat-tempat pelosok. Mereka hanya bisa mengandalkan guru-guru mereka sebagai sumber tunggal materi. Berbeda dengan sekarang, perkembangan teknologi telah membawa banyak perubahan bagi dunia pendidikan. Sebut saja teknologi yang sangat berperan penting adalah layanan internet. Hanya mengetik kata yang berhubungan dengan informasi yang kita ingin cari pada web search engine, maka dengan cepat kita akan mendapatkan informasi tersebut. Di era modern seperti saat ini, di mana perkembangan teknologi menjadi makin pesat, masyarakat banyak yang sudah memanfaatkan teknologi dalam kegiatan sehari-hari. Secara etimologi, teknologi berasal dari kata teknologi atau bahasa Yunani, tekno, yang artinya keahlian, dan logia artinya pengetahuan. Sementara secara umum, pengertian teknologi adalah penerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis dalam kehidupan manusia atau pada perubahan dan manipulasi lingkungan manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata teknologi mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Pada era yang serba canggih ini, pendidikan telah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap individu. Bahkan pemerintahan telah mewajibkan warga negaranya untuk memperoleh hak pendidikan selama 12 tahun dan disarankan lebih dari itu. Secara sederhana, pendidikan dapat menjadi sarana individu supaya dapat terhindarkan dari kebodohan. Semakin tinggi pendidikan, maka akan semakin tinggi pula pengetahuan yang akan didapatkan. Lalu, apa itu sebenarnya pengertian pendidikan itu? Mengapa pendidikan penting bagi kehidupan kita dan generasi masa depan kita? Secara umum, pengertian pendidikan adalah sebuah proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, atau hal lainnya yang diwariskan dari satu generasi ke generasi di bawahnya secara berkelanjutan. Pembelajaran ini dilakukan dengan beberapa cara, seperti pengajaran,
pelatihan, dan juga penelitian. Definisi pendidikan lainnya adalah usaha sadar yang akan dilakukan secara sistematis, di mana mewujudkan suasana belajar dan mengajar agar para peserta didik akan mampu guna mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Dengan adanya pendidikan tersebut, maka seseorang bisa memiliki kecerdasan, akhlak mulia, dan lainnya. Konsep dasar pendidikan. 1. Bahwa pendidikan berlangsung selama seumur hidup atau long life education. Hal tersebut karena usaha pendidikan sejatinya telah dimulai sejak manusia lahir dari kandungan ibunya sampai meninggal. Konsep pendidikan berlangsung sepanjang hayat ini seolah memberikan pengertian bahwa berpendidikan tidak identik dengan lingkungan sekolah saja, tetapi juga dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. 2. Tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. 3. Bagi manusia, pendidikan merupakan suatu kewajiban, karena dari adanya pendidikan, manusia dapat memiliki kemampuan dan kepribadian yang berkembang, sehingga dapat disimpulkan dari pendapat tersebut bahwa pendidikan adalah suatu usaha yang disadari, bukan suatu perbuatan yang serampangan segitu saja supaya dirinya menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab dan mandiri. Mengapa manusia perlu memperoleh pendidikan? Yang pertama, manusia dilahirkan ke dunia dalam keadaan yang tidak berdaya, sehingga perlu adanya bantuan dari orang lain untuk melangsungkan hidupnya. Yang kedua, manusia lahir tidak langsung menjadi seorang yang dewasa. Supaya dapat sampai pada tingkat dewasa, maka diperlukannya proses pendidikan. Yang ketiga, pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, sehingga tidak akan bisa hidup tanpa adanya manusia lain. Yang keempat, pada hakikatnya manusia dapat dididik dan mendapatkan pendidikan sepanjang hidupnya. Pengertian teknologi pendidikan secara singkat yaitu teknologi adalah sistem, pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar. Jadi, teknologi pendidikan adalah sistem yang membantu pembelajaran menjadi lebih mudah dan praktis. Teknologi pendidikan adalah suatu cara yang sistematis dalam mendesain, melaksanakan, dan mengevaluasi proses keseluruhan dari belajar dan pembelajaran dalam bentuk tujuan pembelajaran yang spesifik. Berdasarkan penelitian dalam teori belajar dan komunikasi pada manusia dan menggunakan kombinasi sumber-sumber belajar dari manusia maupun non-manusia untuk membuat pembelajaran lebih efektif. Teknik pendidikan melibatkan manusia, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah-masalah serta bentuk, menilai, dan mengurus penyelesaian kepada masalah-masalah dalam keadaan di mana proses pembelajaran itu adalah bermatlamat terkawal. Apa itu literasi digital? Pada zaman yang telah maju teknologinya ini, komunikasi dan informasi dapat tersampaikan secara cepat dan mudah. Pemanfaatan teknologi yang baik nyatanya mampu membantu perkembangan bidang-bidang penting dalam kehidupan masyarakat, seperti bidang pendidikan dan ekonomi. Apabila bidang-bidang tersebut dapat mengalami kemajuan, maka peradaban bangsa ini dapat maju pula. Secara sederhana, literasi dapat bermakna sebagai kemampuan manusia dalam membaca dan menulis. Namun ternyata pengertian literasi tidak hanya sebatas pada kemampuan membaca dan menulis saja. Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam pemanfaatan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Kecakapan penggunaan dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat, serta memanfaatkannya dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai kegunaannya. Prinsip literasi digital. 1. Pemahaman, artinya masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang diberikan media, baik secara implisit ataupun eksplisit. Yang kedua,
saling ketergantungan, artinya antara media yang satu dengan lainnya saling bergantung dan berhubungan. Media yang ada harus saling berdampingan serta melengkapi antara satu sama lain. Yang ketiga, faktor sosial. Artinya media saling berbagi pesan atau informasi kepada masyarakat. Karena keberhasilan jangka panjang media ditentukan oleh membagi serta menerima informasi. Yang keempat, ada urasi. Artinya masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami, serta menyimpan informasi untuk dibaca di lain hari. Urasi juga termasuk kemampuan bekerja sama untuk mencari, mengumpulkan, serta mengorganisasi informasi yang dinilai berguna. Manfaat literasi digital. Yang pertama, kegiatan mencari dan memahami informasi dapat menambah wawasan individu. Yang kedua, meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi. Yang ketiga, menambah penguasaan kosakata individu dari berbagai informasi yang dibaca. Yang keempat, ada meningkatkan kemampuan verbal individu. Literasi digital dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi individu. Yang kelima, ada menambah kemampuan individu dalam membaca, merangkai kalimat, serta menulis informasi. Keterkaitan antara kurikulum pendidikan dan literasi digital sangat penting karena literasi digital telah menjadi kompetensi kunci dalam dunia yang semakin terdigitalisasi. Berikut adalah beberapa cara di mana kurikulum pendidikan terkait dengan literasi digital. Yang pertama, ada pengintegrasian literasi digital dalam mata pelajaran. Kurikulum pendidikan dapat mengintegrasikan literasi digital ke dalam berbagai mata pelajaran. Ini berarti mengajarkan siswa cara menggunakannya teknologi digital dalam konteks pembelajaran, penelitian, dan proyek-proyek akademik. Contohnya dalam mata pelajaran bahasa Inggris, siswa dapat mempelajari bagaimana menganalisis dan menilai sumber-sumber online dengan kritis. Yang kedua, pembelajaran teknologi dan keterampilan digital. Kurikulum pendidikan dapat mencakup mata pelajaran khusus yang mengajarkan keterampilan teknologi digital. Ini termasuk penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak, keamanan siber, penggunaan media sosial yang bijak, dan keterampilan pemrograman. Yang ketiga adalah pendidikan tentang etika digital. Kurikulum dapat mengajarkan etika digital, termasuk penggunaan yang bertanggung jawab, hak privasi, hak kekayaan intelektual, dan konsekuensi perilaku online. Ini membantu siswa memahami tanggung jawab mereka dalam dunia digital. Yang keempat ada pencegahan cyberbullying dan kejahatan digital. Kurikulum dapat mencakup pembelajaran tentang cara mencegah cyberbullying, perundungan daring, dan kejahatan siber lainnya. Ini memberikan pemahaman tentang risiko online dan bagaimana melindungi diri secara digital. Yang kelima ada penggunaan alat dan sumber digital. Siswa diajarkan untuk menggunakan berbagai alat digital seperti perangkat lunak, pengolah kata, spreadsheet, dan presentasi, serta sumber-sumber digital seperti basis data online, perpustakaan digital, dan arsip online. Yang keenam ada penyadaran terhadap berita palsu dan informasi tidak benar. Kurikulum dapat melibatkan pendidikan tentang cara mengidentifikasi berita palsu atau hoax dan informasi yang tidak benar online. Siswa diajarkan untuk melakukan penelitian yang baik dan kritis sebelum menerima dan menyebarkan informasi. Yang selanjutnya ada pengembangan keterampilan penelitian online. Siswa diajarkan keterampilan penelitian online yang efektif, termasuk cara mencari informasi yang relevan, mengevaluasi sumber-sumber online, dan menggabungkan informasi dalam laporan atau tugas. Yang kedelapan ada penggunaan teknologi untuk proyek dan kreativitas. Kurikulum dapat mendorong siswa untuk menggunakan teknologi digital untuk mengembangkan proyek-proyek kreatif seperti membuat video, desain grafis, dan presentasi multimedia. Yang terakhir ada menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Guru dapat menggunakan teknologi digital dalam pengajaran mereka untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Ini termasuk penggunaan platform pembelajaran online, sumber daya digital, dan alat kolaborasi keterkaitan. Ini menunjukkan pentingnya literasi digital dalam pendidikan modern. Dengan literasi digital yang kuat, siswa lebih siap untuk menghadapi tantangan dunia digital yang terus berkembang, berpartisipasi dalam masyarakat yang semakin terhubung, dan mengembangkan keterampilan yang relevan untuk masa depan. Keterkaitan antara teknologi pendidikan dan literasi digital adalah erat karena teknologi pendidikan memberikan alat dan lingkungan yang sangat relevan untuk mengembangkan literasi digital.
Berikut adalah beberapa cara di mana teknologi pendidikan dan literasi digital saling terkait. Yang pertama, ada penggunaan alat dan aplikasi digital dalam pembelajaran. Teknologi pendidikan memungkinkan penggunaan berbagai alat dan aplikasi digital dalam proses pembelajaran. Ini mencakup penggunaan perangkat lunak, pengolahan kata, presentasi, spreadsheet, dan platform pembelajaran online. Siswa belajar untuk menggunakan alat ini dengan efisien sebagai bagian dari literasi digital mereka. Yang kedua, akses ke sumber digital. Teknologi pendidikan memberikan akses ke berbagai sumber digital, termasuk perpustakaan digital, basis data online, sumber-sumber penelitian, dan sumber informasi lainnya. Siswa diajarkan untuk mencari, mengevaluasi, dan menggunakan sumber-sumber ini dengan kritis. Yang ketiga, ada sumber belajar daring atau e-learning. Teknologi pendidikan mendukung pembelajaran daring atau e-learning, di mana siswa belajar melalui platform pembelajaran online. Ini mengembangkan literasi digital siswa karena mereka berinteraksi dengan materi pembelajaran, berkolaborasi secara daring, dan mengelola waktu dan tugas mereka dalam lingkungan digital. Yang selanjutnya adalah mengembangkan keterampilan teknologi. Teknologi pendidikan dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan teknologi seperti penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat mobile. Yang kelima ada penggunaan media digital dan kreativitas. Teknologi pendidikan memungkinkan siswa untuk menggunakan media digital seperti pembuatan video, desain grafis, dan pembuatan presentasi multimedia. Ini mengembangkan keterampilan kreativitas dan ekspresi digital yang merupakan aspek penting dari literasi digital. Yang keenam ada kesadaran terhadap keamanan digital. Siswa diajarkan tentang keamanan siber dan etika digital saat menggunakan teknologi pendidikan. Mereka memahami pentingnya menjaga privasi, menghindari cyberbullying, dan melindungi diri mereka secara online. Yang ketujuh ada penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Teknologi pendidikan membantu siswa memahami bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab. Mereka belajar tentang etika dalam berintegrasi di platform sosial dan memahami konsekuensi dari perilaku online. Yang ke-8, pengembangan keterampilan riset online. Siswa belajar bagaimana melakukan riset online yang efektif, termasuk cara mencari informasi yang andal, mengevaluasi sumber-sumber online, dan menggabungkan informasi dalam laporan atau tugas. Yang ke-9 ada pembelajaran kolaboratif dan jarak jauh. Teknologi pendidikan mendukung pembelajaran kolaboratif dan jarak jauh yang mengembangkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi dan berkolaborasi secara online, suatu aspek penting dari literasi digital. Yang ke-10 ada kemampuan mengelola informasi digital. Siswa diajarkan cara mengorganisir, menyimpan, dan mengelola informasi digital dengan efisien. Mereka juga belajar tentang manajemen data dan penyimpanan online. Dengan teknologi pendidikan, literasi digital menjadi relevan dalam setiap aspek pembelajaran dan membantu siswa untuk menjadi terampil dalam menghadapi tantangan dunia digital yang terus berkembang. Manfaat literasi digital dalam teknologi pendidikan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan keterampilan siswa, meningkatkan keterampilan guru, meningkatkan akses ke sumber daya pendidikan, meningkatkan efisiensi pembelajaran. Di bawah ini beberapa contoh aplikasi teknologi pendidikan untuk meningkatkan literasi digital. Yang pertama ada aplikasi Storyjumper, aplikasi Kahoot, aplikasi Google Classroom, aplikasi Edmodo, dan aplikasi Quizlet, dan aplikasi Duolingo. Tantangan dan solusi dalam mengintegrasikan literasi digital dalam kurikulum. Yang pertama ada tantangan kurangnya sumber daya, solusinya memanfaatkan dana dan bantuan pihak ketiga untuk membeli perangkat dan pelatihan literasi digital. Tantangan yang kedua ada keamanan dan privasi. Solusinya menerapkan kebijakan yang ketat tentang penggunaan teknologi dan privasi data siswa. Yang ketiga ada kurangnya pengetahuan guru. Solusinya memberikan pelatihan dan sumber daya kepada guru untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang literasi digital. Strategi untuk mengembangkan literasi digital dalam pendidikan. Yang pertama ada integrasi kurikulum. Memasukkan literasi digital sebagai bagian dari kurikulum untuk memastikan semua siswa mengembangkan keterampilan diperlukan. Yang kedua, pelatihan guru. Menyediakan pelatihan terus-menerus bagi guru agar dapat mengejar dan mengajar dan mendukung siswa dalam literasi digital. Yang ketiga ada komunitas belajar, mendorong kolaborasi antara siswa, guru, dan orang tua untuk saling belajar dan mempraktekkan keterampilan di literasi digital.
Yang terakhir ada persentuhan teknologi menggunakan teknologi pendidikan seperti aplikasi dan platform online untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang menarik dan relevan. Kesimpulan keterkaitan antara kurikulum teknologi pendidikan dan literasi digital adalah bahwa kurikulum teknologi pendidikan berperan penting dalam mengembangkan literasi digital siswa melalui penggunaan alat dan aplikasi digital, akses ke sumber digital, pembelajaran daring, dan pengembangan keterampilan teknologi. Siswa memiliki kesempatan untuk mengasah kemampuan literasi digital mereka. Kurikulum teknologi pendidikan juga memungkinkan siswa untuk mengembangkan pemahaman tentang etika digital, keamanan siber, penggunaan media sosial yang bertanggung jawab, serta keterampilan dalam penggunaan media digital dan kreativitas. Siswa belajar tentang cara melakukan riset online yang efektif, manajemen informasi digital, dan penggunaan teknologi untuk tujuan produktif. Dengan kata lain, teknologi pendidikan merupakan alat yang kuat untuk memperkaya kurikulum dan memastikan bahwa literasi digital tidak hanya diajarkan sebagai mata pelajaran terpisah, tetapi diintegrasikan dalam pembelajaran di berbagai mata pelajaran. Hal ini membantu siswa mengembangkan keterampilan dan pemahaman yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam dunia digital yang terus berkembang, mengambil keputusan yang bijak dalam penggunaan teknologi, dan berkontribusi positif dalam masyarakat yang semakin terhubung secara digital. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.